Kita awali kabar petang, pemirsa. Tim DVI Dokes Polda Riau menemukan banyak luka lecet di sekujur tubuh jasad bayi M. Zikli yang diduga meninggal dunia akibat penganiayaan. Luka di tubuh korban diduga akibat benturan benda tumpul. Makam bayi malang Muhammad Zikli yang terletak di tempat pemakaman umum di Jalan Seroja, Kecamatan Teyanan Raya, Pekanbaru Riau, dibongkar setelah paman korban melaporkan kematian korban yang diduga tidak wajar. Tim DVI Dokes Polda Riau menemukan luka lecet pada bagian pelipis, perut, pipi, dan punggung serta tangan sebelah kiri korban saat dilakukan otopsi. Namun petugas belum bisa memastikan kematian korban karena jasad Zikli sudah membusuk. Semuanya hampir signifikan adalah kekerasan tumpul, saya bilang. Saya tidak bisa menyebut bendanya karena bisa berupa benda ataupun bisa berupa yang bukan benda. Karena tangan kita juga bukan dianggap benda, kan? Nah, jadi saya menganggapnya semuanya bisa diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Kasus kematian Zikli berawal dari laporan paman korban ke polisi karena menemukan sejumlah kejanggalan atas kematian Zikli. Saat diantar pihak panti asuhan ke keluarga, kondisi bayi Zikli sudah kritis. Zikli mengalami demam tinggi, perut membengkak, serta bibir pecah-pecah akibat kekurangan cairan. Di bagian perut korban juga banyak ditemukan luka seperti bekas sundutan api rokok. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, TV One mengabarkan. Sementara itu, tersangka sekaligus pemilik Yayasan Tunas Bangsa menyebut ada 7 anak yang meninggal dunia di panti miliknya, termasuk Muhammad Zikli. Sementara itu, polisi kemarin kembali menemukan 7 anak yang disembunyikan di rumah milik tersangka, sehingga 12 anak telah berhasil ditemukan. Pengakuan mengejutkan datang dari Lili Rahmawati, pemilik Yayasan Tunas Bangsa yang kini menjadi tersangka. Di hadapan polisi, Lili mengaku ada 7 anak yang meninggal dunia di panti asuhan sejak awal dirinya mendirikan panti, hingga kematian Muhammad Zikli 15 Januari lalu. Meski demikian, Lili terus berkelit saat ditanya mengenai keberadaan anak-anak yang pernah diasuh di panti miliknya. Ia mengaku anak-anak lainnya telah diberikan ke orang tua asuh. Diduga, ia sengaja menyembunyikan keberadaan anak-anak lainnya karena tak ingin anak-anak tersebut ditanyai polisi perihal pemeliharaan mereka saat di panti. Rabu malam kemarin, polisi kembali menemukan 7 anak usia 3 hingga 6 tahun di rumah milik Lili di Jalan Serasi, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau. Polisi juga menangkap perempuan bernama Aisyah yang diduga sebagai pengasuh panti dan ikut berperan menyembunyikan anak. Dengan demikian, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Pekanbaru Riau telah mengamankan total 12 anak panti asuhan Tunas Bangsa setelah sebelumnya polisi menemukan 5 anak yang disembunyikan suami tersangka. Usia anak-anak yang diserahkan antara 2 tahun hingga usia 6 tahun. Ke-12 anak tersebut kini telah dibawa ke rumah aman Dinas Sosial Provinsi Riau. Pemirsa, sebelum meninggal dunia, keluarga curiga dengan kondisi bayi Zikli yang mengalami luka-luka diduga akibat penganiayaan. Kecurigaan inilah yang akhirnya berujung pada pelaporan ke polisi. Ya, inilah kronologis kematian bayi di Panti Asuhan Tunas Bangsa, di mana pada 14 Januari Zikli mengalami demam tinggi, anemia, bibir pecah, dan ada bekas sundutan rokok. Ini adalah sudah menjadi suatu indikasi yang tidak wajar, ya. Iya. Kemudian pukul 3 dini hari, Zikli Sehari setelahnya ya kritis dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Ya, kemudian pihak Panti Asuhan menyerahkan korban kepada pihak keluarga di Pekanbaru. Ini salah satu paman begitu ya, melapor ke Polresta Pekanbaru pada tanggal 19 Januari 2017 karena menduga Zikli meninggal akibat dianiaya. Memang kalau melihat indikasi di awalnya, Ya, ada beberapa tanda-tanda yang kemudian mencurigakan. Ya. Dan kemudian Lili, pemilik Panti Asuhan, menyerahkan diri ke polisi pada 30 Januari 2017.
Pemirsa, tercatat ada 55 penghuni panti tunas bangsa yang terbagi dalam 2 panti asuhan dan 1 panti jompo. Ya, ini Yayasan Tunas Bangsa berdiri tahun 2003 dan izin kemudian dicabut sejak 2011 dan memiliki 3 panti, yaitu panti asuhan, panti jompo ada 2, dan juga panti jompo pengidap gangguan jiwa ya ada di Jalan Cendrawasih dan Jalan Lintas Timur kilometer 20. Ya, ini jumlah penghuni panti ada 17 anak ya yang disampaikan, kemudian 38 lansia. Nah, ini harus menjadi perhatian juga. Mengapa pengawasan tidak cukup ketat? Karena sejak 2011 ternyata sudah dicabut Sudah dicabut izin izinnya dari panti asuhan ini.